Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Real Madrid dan Manchester City bermain imbang 1-1 di mana terdapat gol cantik dari masing-masing pemain kedua tim. Sementara Manchester United mengajukan tawaran 120 juta euro untuk mendatangkan Declan Rice. Simak selengkapnya di Jadwal Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan semifinal Liga Champions. Ada Real Madrid dan Manchester City yang bermain imbang 1-1. Di laga ini juga terdapat momen di mana Carlo Ancelotti marah-marah setelah pertandingan karena menganggap wasit nggak adil. Real Madrid melakoni partai leg pertama semifinal Liga Champions saat berhadapan dengan Manchester City. Dalam laga tersebut, skuad Los Blancos ditahan imbang dengan skor 1-1. Sejak menit awal, pasukan Carlo Ancelotti mendominasi jalannya pertandingan. Namun skuad The Citizen sempat mendapatkan peluang emas melalui sepakan Rodri dari luar kotak penalti. Beruntung Thibaut Courtois masih sigap untuk menghalau tendangan tersebut. 15 menit kemudian, Real Madrid berhasil memecah kebuntuan melalui sepakan keras Vinicius Junior dari luar kotak penalti. Gol tersebut diinisiasi oleh Eduardo Camavinga dari situasi serangan balik sebelum mengumpan kepada Vinicius. Selanjutnya ada momen menarik yang dilakukan oleh Dani Carvajal. Pemain asal Spanyol ini terlihat menghentikan Jack Grealish hingga pemain tersebut terpental. Memasuki babak kedua, anak asuh Pep Guardiola mulai bisa keluar dari tekanan. Hingga akhirnya Manchester City berhasil memecah kebuntuan lewat Kevin De Bruyne. Akan tapi gol ini sempat menjadi perdebatan dari para pemain dan staf pelatih Al Real. Sebab sebelum terjadinya gol, bola sudah terlihat keluar dari lapangan pertandingan. Ancelotti yang melakukan protes harus mendapatkan ganjaran kartu kuning oleh wasit. Setelah gol tersebut terjadi, Real Madrid beberapa kali mengancam gawang Ederson Moraes. Hal itu terbukti di mana Tchouaméni sempat mendapatkan peluang dari luar kotak penalti. Sayang sepakannya masih mampu ditepis dengan baik oleh Ederson. Hingga wasit menuai peluit panjang, gak ada tambahan gol yang tercipta. Hasil ini merupakan modal bagi skuad asuhan Pep Guardiola. Pasalnya leg kedua bakal diadakan di Etihad Stadium pada tanggal 18 Mei mendatang. Usai laga, Carlo Ancelotti mengaku kecewa dengan kepemimpinan wasit. Menurut Don Carlo, wasit seharusnya mengecek VAR sebelum gol De Bruyne terjadi. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang derby Milan. Ada Stefano Pioli yang meremehkan Inter Milan dengan menyebut sang rival nggak bisa menang karena AC Milan punya DNA Liga Champions. Sedangkan dari kubu Inter Milan ada Simone Inzaghi yang akan berusaha untuk memberikan permainan terbaiknya. AC Milan akan berhadapan dengan Inter Milan di partai semifinal Liga Champions. Menjelang laga tersebut, Stefano Pioli yakin kalau skuad Rossoneri akan mengalahkan skuad asuhan Simone Inzaghi. Menurut Pioli, timnya saat ini memiliki sesuatu yang nggak dimiliki oleh skuad Nerazzurri. Kelebihan tersebut yakni DNA atau motivasi besar yang dimiliki ketika bermain di kompetisi Eropa. Maka dari itu Pioli sangat yakin dengan para pemainnya meskipun banyak yang masih berusia muda. Bahkan dia optimis kalau AC Milan bisa meraih gelar Liga Champions di musim ini. Simone Inzaghi memberikan komentarnya menjelang laga semifinal menghadapi AC Milan. Ex-pelatih Lazio ini menyebut kalau dia akan berusaha memberikan yang terbaik di laga nanti. Selain itu, Inzaghi mengaku nggak terlalu khawatir tentang absennya Rafael Leao. Menurutnya pemain asal Portugal itu merupakan pemain yang bagus dan selalu menyulitkan timnya. Namun pelatih 47 tahun ini nggak terlalu mempermasalahkan kehadiran Leao. Sebab menurutnya AC Milan memiliki pemain berkualitas lainnya yang bisa menjadi mimpi buruk timnya. Kita beralih ke kabar rumor nih guys, ada Jose Mourinho yang menolak untuk menjadi pelatih Chelsea karena ingin bergabung ke Paris Saint-Germain. Sedangkan Manchester United memberikan tawaran 120 juta euro untuk mendatangkan Declan Rice yang siap dijual oleh West Ham United. Mauricio Pochettino menjadi kandidat kuat untuk melatih Chelsea musim depan. Ex-pelatih Paris Saint-Germain ini mengalahkan kandidat lain seperti Luis Enrique dan Julian Nagelsmann. Namun sebelum itu Chelsea dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan Jose Mourinho. Sayangnya The Special One gak tertarik untuk kembali ke Stamford Bridge untuk ketiga kalinya. Kabarnya pelatih asal Portugal tersebut cuma akan menerima 2 pinangan klub besar Eropa. Tim yang dimaksud ada Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Manchester City sudah gencar untuk berburu gelandang anyar sebagai pengganti Ilkay Gundogan. Baru-baru ini mereka harus kehilangan Jude Bellingham yang lebih memilih ke Real Madrid. Oleh sebab itu, skuad The Citizens kini mengalihkan targetnya ke Ryan Gravenberch. Pemain asal Belanda ini bukan anyar bagi skuad asuhan Pep Guardiola. Pasalnya saat dia masih membela Ajax Amsterdam, Manchester City sudah tertarik dengan jasanya. Namun Gravenberch saat itu lebih memilih untuk hengkang ke Bayern Munchen. Declan Rice menjadi salah satu pemain yang paling diburu banyak klub top Eropa di bursa transfer mendatang. Salah satu yang tertarik ada klub papan atas Liga Inggris Manchester United.
Demi mendatangkan gelandang timnas Inggris itu, skuad Setan Merah sudah menyiapkan dana besar. Nggak tanggung-tanggung, tawaran tersebut mencapai 120 juta atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Di sisi lain, West Ham United terbuka untuk melepas sang pemain. Skuad Hammers bakal menerima seandainya ada yang menawar dengan dana di atas 100 juta euro. Seandainya transfer ini terjadi, Rice akan menyamai rekor dari Enzo Fernandez. Rekor tersebut yaitu menjadi pemain termahal sepanjang transfer Premier League. Newcastle United baru saja memutuskan untuk mundur dari perburuan Moussa Diaby. Alasannya, winger asal Perancis ini sulit didapatkan dari Bayer Leverkusen. Dengan begitu, skuad The Magpies coba mengalihkannya dengan target lain. Salah satu yang diincar skuad asuhan Eddie Howe ada Nico Williams yang saat ini membela Athletic Bilbao. Bukan tanpa alasan, Newcastle United mengincar penyerang timnas Spanyol tersebut. Nico di musim ini sudah menyelesaikan 9 gol dan 6 assist dari 39 pertandingan di semua kompetisi. Arsenal berencana untuk memperpanjang kontrak 3 pemain andalan mereka di akhir musim nanti. Masih dari rumor The Gunners nih, ada Granit Xhaka yang memutuskan untuk hengkang dari Arsenal dan memilih untuk kembali berkarir di Jerman. Arsenal berhasil tampil dengan performa yang luar biasa di Premier League musim ini. Penampilan apik tersebut nggak terlepas dari gemilangnya beberapa pemain kunci skuad The Gunners. Mulai dari Aaron Ramsdale, Bukayo Saka, hingga William Saliba. Dengan performa apik ketiganya, skuad Meriam London berencana untuk memberikan perpanjangan kontrak. Nantinya kesepakatan tersebut akan disertai dengan kenaikan gaji sesuai performa masing-masing. Sebelum ini Arsenal sudah menambah masa bakti Gabriel Martinelli hingga tahun 2027. Granit Xhaka dirumorkan bakal angkat koper dari Arsenal di akhir musim nanti. Desan mengabarkan jika Mikel Arteta berkemungkinan besar bakal mendepaknya. Selain itu, dia juga menginginkan untuk cabut dari skuad The Gunners. Dia merasa kalau pengalamannya bermain di Inggris sudah cukup banyak dan ingin mencari tantangan baru. Menurut laporan, Xhaka berkemungkinan besar akan kembali ke Jerman. Pemain asal Swiss ini sedang melakukan komunikasi intens dengan Bayer Leverkusen. Youssouf Fofana menjadi pemain viral AS Monaco di musim 2022-2023 ini. Terbukti gelandang muda asal Prancis itu telah tampil sebanyak 43 pertandingan di berbagai kompetisi. Performa impresif Fofana membuat dirinya diincar oleh raksasa Merseyside yakni Liverpool. Gelandang 24 tahun itu dianggap sudah teruji sejak didatangkan pada tahun 2020 lalu. Apalagi Liverpool punya peluang sangat besar untuk bisa menggayatnya ke Anfield. Sebab Fofana sendiri punya bandrol harga sebesar 25 juta euro atau sekitar 404 miliar rupiah. Aston Villa mulai meramaikan bursa transfer musim panas ini dengan berburu pemain anyar. Kabarnya manajemen The Villa tengah membidik bek tengah Villarreal yakni Pau Torres. Bek asal Spanyol itu dinilai ideal untuk memperkuat lini pertahanan. Akan tapi Aston Villa harus bersaing dengan Juventus untuk bisa mendapatkan tanda tangan bek Spanyol tersebut. Selain itu, Pau Torres juga punya bandrol harga yang sangat murah yaitu 30 juta euro saja. Namun Bianconeri menganggap kalau harga tersebut masih terlalu mahal. Next, ada Sergio Busquets yang dipastikan akan pergi dari Barcelona karena hingga saat ini nggak kunjung menemukan kesepakatan. Bicara soal Barcelona nih, mereka membidik Aymeric Laporte yang jarang mendapatkan kepercayaan di Manchester City. Sergio Busquets dipastikan akan hengkang dari Barcelona di akhir musim nanti. Kontrak pemain asal Spanyol ini memang tersisa beberapa bulan lagi di Camp Nou. Hingga saat ini kedua belah pihak belum menemukan kesepakatan perpanjangan kontrak. Namun menurut jurnalis media Relevo yakni Tony Juan Martí, sang pemain akan meninggalkan Barcelona. Bahkan Tony menyebut kalau keputusan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat. Selanjutnya Busquets bakal melanjutkan karirnya di Amerika Serikat. Barcelona dikabarkan tengah membidik Aymeric Laporte dari Manchester City. Pemain asal Spanyol ini diboyong untuk memperkokoh skuad di musim depan. Mendengar hal itu, Laporte meresponnya dengan baik. Bahkan dia siap menurunkan bayarannya yang saat ini berkisar 6,5 juta euro atau 107 miliar per tahun. Peluang skuad asuhan Xavi Hernandez terbuka lebar untuk merekrut Laporte. Sebab ex-Athletic Bilbao ini kurang mendapat kepercayaan dari Pep Guardiola. Eden Hazard dirumorkan akan pensiun di Real Madrid setelah kontraknya berakhir di tahun 2024. Kita lanjut ke kabar rumor rival sekota mereka yakni Atletico Madrid yang berminat untuk mendatangkan Pierre-Emerick Aubameyang dari Chelsea. Masa depan Eden Hazard di Real Madrid masih menjadi tanda tanya besar.
Menurut laporan dari Relevo, Hazard dirumorkan akan segera pensiun dari dunia sepak bola. Laporan itu menyebut jika dirinya akan gantung sepatu setelah kontraknya berakhir bersama Los Blancos. Kontrak Hazard sendiri akan berakhir di tahun 2024. Di sisi lain, rumor pensiunnya Hazard ini karena dirinya merasa sudah cukup dengan trofi yang ia raih. Hal itu bisa dibuktikan di mana dia sempat menolak tawaran dari MLS dan Arab Saudi. Atletico Madrid diisukan tertarik dengan Pierre-Emerick Aubameyang di musim panas nanti. Pemain asal Gabon itu diharapkan bisa memperkuat lini serang skuad Los Rojiblancos. Selanjutnya Aubameyang bergabung, hal itu merupakan keputusan yang berani dari Atletico Madrid. Pasalnya mantan pemain Arsenal itu memiliki performa yang buruk di Chelsea musim ini. Dari 22 laga, dia baru melesakkan 3 gol di semua kompetisi. Selain Aubameyang, skuad asuhan Diego Simeone juga tertarik dengan Marco Kurela. Untuk mendaratkan keduanya, Atletico Madrid bisa memanfaatkan Joao Felix. Ex-Benfica ini merupakan pemain skuad Los Rojiblancos yang dipinjamkan ke Chelsea. Dengan performa apiknya di musim ini, The Blues dikabarkan tertarik untuk mempermanenkannya. Christian Pulisic nampaknya akan melanjutkan karirnya ke Italia. Bersumber dari Daily Mail, Juventus menjadi klub yang paling serius untuk menggaetnya di musim panas nanti. Laporan itu menyebutkan jika Bianconeri sedang membutuhkan amunisi anyar di sektor sayap. Massimiliano Allegri selaku pelatih menganggap Pulisic punya talenta di atas rata-rata. Apalagi peluang Juventus mendatangkan Pulisic juga terbuka cukup lebar. Bianconeri pun dilaporkan mencoba meminjam sang pemain dengan opsi permanen di akhir musim. Berita selanjutnya, Rafael Leao membujuk Kylian Mbappe untuk segera bergabung ke AC Milan di akhir musim. Sementara di kabar penutup ada Fabrizio Romano yang mengabarkan jika Toni Kroos telah resmi memperpanjang kontrak di Real Madrid sampai tahun 2024. AC Milan baru-baru ini dikabarkan tertarik dengan bintang timnas Prancis Kylian Mbappe. Ketertarikan tersebut muncul setelah Rafael Leao memberikan komentarnya. Alumni pemain Sporting Lisbon ini berharap Mbappe bisa bergabung dengan skuad Rossoneri. Menurut Leo, pemain asal Prancis itu bisa menjadi duet menakutkan bersamanya. Sebagai informasi, Mbappe merupakan fans AC Milan sejak dia kecil. Bahkan sebelumnya ex-AS Monaco ini berharap bisa membela skuad Rossoneri di masa depan. Donny van de Beek berpeluang melanjutkan petualangannya ke Italia. Pasalnya pemain MU ini tengah diincar Inter Milan yang memang sedang membutuhkan sosok gelandang. Kehadiran Van de Beek dianggap bisa mempersolid sektor lini tengah mereka saat ini. Hal tersebut disebabkan karena Nerazzurri sedang kekurangan gelandang-gelandang berkualitas. VAS mengabarkan jika Inter Milan sudah menyiapkan mahar sebesar 20 juta euro. Di sisi lain, Van de Beek sedang fokus untuk pemulihan pasca mengalami cedera yang cukup parah. Bayern Munchen diisukan sedang mengincar Mason Mount dari Chelsea. Pemain asal Inggris ini dianggap pemain yang cocok untuk menambah amunisi musim depan. Apalagi ketertarikan dengan Mount merupakan saran dari pelatih saat ini yaitu Thomas Tuchel. Seperti diketahui, Tuchel dan Mount pernah bekerja sama saat masih di Chelsea. Keduanya sempat mempersembahkan gelar Liga Champions pada tahun 2021 lalu. Namun Scotty Rotten harus bersaing dengan Liverpool yang juga kepincut dengan jasa Mount. Jeremy Frimpong menjadi incaran banyak klub, salah satunya dari Real Madrid. Namun skuad El Real diprediksi bakal gigit jari untuk menggait sang pemain ke Santiago Bernabeu. Pasalnya pemain Bayer Leverkusen ini enggan bergabung ke skuad Los Blancos. Dia telah memantapkan hatinya untuk merapat ke raksasa Premier League Manchester United. Frimpong menganggap jika Setan Merah merupakan klub tepat untuk dirinya. Di sisi lain, dia juga ingin hijrah ke Inggris dan menghabiskan sisa karirnya di sana. Lionel Messi dikabarkan telah sepakat bergabung ke raksasa Arab Saudi yakni Al Hilal. Rumor tersebut ternyata telah sampai ke telinga sang ayah yakni Jose Horacio Messi. Dia membantah kalau La Pulga telah menyepakati untuk bergabung ke Al Hilal. Jose Horacio juga menambahkan jika sang anak belum memutuskan masa depannya hingga saat ini. La Pulga sendiri masih terikat kontrak dengan PSG hingga bulan Juni mendatang. Akan tapi manajemen Les Parisiens enggan memperpanjang kontraknya karena tindakan indisipliner. Jurnalis Fabrizio Romano mengabarkan jika Toni Kroos telah resmi memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid. Romano menyebut dia bertahan di El Real selama 1 tahun. Itu artinya pemain asal Jerman ini tetap berseragam Real Madrid sampai tahun 2024. Romano menambahkan jika Kroos ingin pensiun di skuad El Real. Sebelumnya dia sempat diminati oleh beberapa klub raksasa Eropa. Namun dia menolak tawaran tersebut dan lebih memilih menghabiskan karirnya di Santiago Bernabeu. Guys, seru banget ya pertandingan tadi malam. Kalau malam ini kira-kira AC Milan sama Inter Milan siapa yang bakal menang menurut kalian? Komen di bawah ya guys, sampai jumpa.